Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Ananda dengan NIM 24032091 dari Biologi Sains E. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman materi saya tentang hakikat manusia, hakikat agama, Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad, Syariah dan Akidah. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia ini materinya terdiri dari yang pertama yaitu konsep manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang terdiri dari jasmani dan rohani. Kesempurnaan manusia adalah memiliki dengan gejala-gejalanya mempunyai pikiran, perasaan, dan keinginan atau hawa nafsu yang ditiupkan ke dalam jasmani yang tangguh dengan komposisi yang sempurna. Yang kedua yaitu penciptaan manusia menurut Islam dan sains. Dalam Quran surah yang ke-23 ayat 13-14 menjelaskan tentang asal penciptaan manusia dari sulatin mintin atau saripati tanah. Kata sulatin dapat diartikan dengan hasil akhir dari sesuatu yang disarikan. Sedangkan tin berarti tanah. Pada tahap berikutnya, saripati tanah berproses menjadi nutfah atau air mani. Kata nutfah berarti air yang telah bercampur setelah terjadi pembuahan antara spermatozoa dengan ovum. Posisi nutfah ini berada pada tempat yang terpelihara dan kokoh yaitu rahim. Pada Quran surat yang ke-23 ayat 14 dijelaskan tentang tahapan reproduksi manusia setelah nutfah. Perubahan nutfah secara berurut menjadi alaqah yaitu memiliki dua pengertian. Pertama itu darah yang mengental sebagai kelanjutan dari nutfah, dan kedua sesuatu yang menempel di dinding rahim. Tahapan selanjutnya yaitu mubah, berarti segumpal daging yang merupakan proses penciptaan manusia sebagai kelanjutan dari alaqah. Daging tersebut masih belum berbentuk sampai akhirnya diberi kerangka dengan proses berikutnya yaitu izam atau tulang belulang. Selanjutnya dibalut dengan lam atau daging. Pada fase ini sudah mulai menampakkan bentuk bagian-bagian tubuh. Fase ini sampai pada pencapaian kesempurnaan bentuk manusia yang disebut dengan khalqan akhar, berarti penciptaan baru yang jauh berbeda dengan keadaan dan bentuk sebelumnya. Dalam Al-Quran juga dikenal beberapa istilah lain yang mengungkapkan tentang asal kejadian manusia, antara lain yang pertama yaitu turab, yaitu tanah gemuk sebagaimana disebutkan dalam Quran surah yang ke-18 ayat 37. Yang kedua yaitu tin, yaitu tanah lempung sebagaimana firman Allah dalam Quran surah ke-32 ayat 7. Yang ketiga yaitu tinul lazib. Yang ketiga yaitu tinul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat sebagaimana disebut dalam Quran surah ke-37 ayat 11. Yang keempat itu salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakar atau seperti tembikar. Citra di ayat ini menunjukkan bahwa manusia dimodelkan. Yang kelima itu salsalimin hamain masnun, atau lempung dari lumpur yang dicetak atau diberi bentuk sebagaimana disebut dalam Quran surah ke-5 ayat 26. Selanjutnya itu salah satu mintin, yaitu dari saripati lempung. Sulalat berarti sesuatu yang disarikan dari sesuatu yang lain. Yang ketujuh yaitu air yang dianggap sebagai asal-usul seluruh kehidupan sebagaimana disebutkan dalam Quran surah ke-25 ayat 54. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan adalah manusia itu memiliki dimensi individual, sosial, susila, dan agama. Manusia diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia adalah kondisi awal manusia yang memiliki potensi untuk mengetahui dan cenderung kepada kebenaran atau hanif. Manusia selalu memiliki kebutuhan terhadap agama. Ia memiliki potensi baik sejak awal kelahirannya. Ia bukan makhluk amoral tetapi memiliki potensi moral. Materi yang keempat yaitu tujuan, peran, dan fungsi di balik penciptaan manusia. Tujuan dari penciptaan manusia yang pertama yaitu mengilmu tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Talaq ayat 12. Yang kedua yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana disebutkan pada Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Sedangkan peran manusia yang pertama yaitu peran manusia adalah sebagai khalifah atau pemimpin dari manusia lainnya. Seperti mana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya yaitu fungsi manusia. Manusia berfungsi yang pertama yaitu menjaga diri dan keluarga seperti disebutkan pada Quran surah At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya yaitu mengayomi dan berlaku adil di tengah masyarakat sebagaimana disebutkan pada Quran surah An-Nisa ayat 135. Dan yang terakhir yaitu menjaga dan melestarikan alam lingkungan yang terdapat pada Quran surah Al-Rum ayat 41. Pemahaman materi selanjutnya yaitu tentang hakikat agama. Hakikat agama ini materinya terbagi menjadi yang pertama yaitu konsep agama. Yang A yaitu pengertian agama. Agama merupakan peraturan-peraturan yang berupa
hukum yang harus dipatuhi baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan. Yang B yaitu unsur agama. Adapun unsur-unsur agama antara lain yang pertama yaitu kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berdoa kepada Tuhan sebagai tempat memohon pertolongan. Yang kedua yaitu keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan hidup yang dia kira tergantung pada adanya hubungan baik dengan Tuhannya. Yang ketiga itu respon yang bersifat emosional dari manusia dalam bentuk perasaan takut atau perasaan cinta. Respon tersebut mengambil bentuk pemujaan atau penyembahan dan tata cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Dan yang keempat yaitu paham adanya yang kudus seperti tempat suci, tempat-tempat ibadah, dan lain-lain. Yang C yaitu klasifikasi agama. Berdasarkan sumbernya, agama dibagi menjadi dua. Yang pertama itu agama wahyu atau agama semawi. Merupakan ajaran Allah yang disampaikan umat manusia melalui para rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Agama wahyu ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu secara pasti dapat ditentukan kapan lahirnya. Yang kedua yaitu disampaikan oleh seorang manusia pilihan atau rasul. Yang ketiga itu memiliki kitab suci yang asli. Yang keempat itu ajarannya serba tetap. Yang kelima konsep ketuhanannya adalah tauhid. Dan yang terakhir yaitu kebenarannya bersifat universal atau berlaku bagi setiap manusia. Yang kedua yaitu agama budaya atau agama arti merupakan ajaran yang timbul sebagai hasil renungan pemikiran para pemimpin agama tersebut. Yang ketiga yaitu karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam yaitu yang pertama Islam agama tauhid. Islam mengimani hanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan sesuai dengan Quran surah 112 ayat 1 sampai 4. Yang kedua yaitu Islam agama syumuliyah. Agama yang diturunkan tanpa membedakan antara satu suku dengan suku lainnya atau bangsa dengan bangsa lainnya. Yang ketiga itu Islam agama tasamuh. Islam tidak memaksakan kepada setiap orang untuk menjadi muslim. Yang keempat Islam agama tawazun. Islam adalah agama yang tidak hanya mementingkan persoalan rohani, tetapi juga mementingkan hal yang bersifat materi. Yang terakhir yaitu Islam agama kamilah. Islam adalah agama yang sempurna karena telah disempurnakan oleh Allah SWT melalui nabinya yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri dari agama budaya yang pertama yaitu tumbuh dari suatu masyarakat. Yang kedua yaitu tidak disampaikan oleh utusan. Yang ketiga tidak memiliki kitab suci. Yang keempat ajarannya dapat berubah sesuai dengan perubahan pikiran masyarakatnya. Selanjutnya itu konsep ketuhanan dinamisme, animisme, politeisme, dan yang paling tinggi yaitu monoteisme, nisbi. Kebenarannya tidak bersifat universal. Materi yang kedua yaitu konsep agama Islam. Terbagi menjadi yang pertama yaitu pengertian agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang diturunkan Allah melalui para rasulnya untuk disampaikan kepada manusia, karena itu disebut risalah. Kedua yaitu unsur agama Islam. Agama Islam merupakan sistem yang mengandung yang pertama itu sistem akidah atau keimanan keyakinan. Yang kedua itu sistem syariah yaitu sistem nilai dan norma yang mengandung peraturan. Yang ketiga yaitu akhlak atau pola perilaku yang didasarkan kepada suatu sistem nilai dan norma serta proses pembentukan. Materi yang ketiga yaitu tentang makna Islam dalam kehidupan. Makna Islam dalam kehidupan ini berkaitan dengan azas-azas. Yang pertama itu azas kehidupan. Islam merupakan satu-satunya agama yang menjadi panduan atau petunjuk utama dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua itu azas dalam berpikir. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal dan pikiran. Yang ketiga, azas dalam berperilaku. Tanpa Islam, seseorang tidak bisa berperilaku dengan baik. Apakah itu berperilaku baik terhadap diri sendiri dan masyarakat. Yang keempat yaitu azas bernegara. Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara dan mengandung nilai-nilai yang mengisi ruang-ruang bernegara atau tercipta sistem pemerintahan yang berkeadilan. Materi yang keempat yaitu tentang agama dan pengembangan berpikir. Pengembangan berpikir dalam beragama mengarahkan manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan memposisikan diri di tengah-tengah, tidak bertekanan dan tidak berbelok kiri. Pemahaman materi yang ketiga yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Materi yang pertama itu tentang konsep Al-Quran. Berbagi menjadi tiga. Yang pertama itu pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dan dipindahkan dengan cara ditulis secara mutawatir atau pasti yang tidak dapat ditandingi oleh yang menentangnya serta menjadi ibadah dengan membacanya. Kedua yaitu sejarah pemeliharaan Al-Quran. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu pemeliharaan Al-Quran periode Nabi Muhammad SAW dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara menghafal dan yang kedua dengan cara menulis pada media-media tertentu seperti pelapa kurma, kulit onta, dan tulang belulang. Yang kedua yaitu pemeliharaan Al-Quran periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dengan cara mengumpulkan dan
dan memeriksa kembali ayat-ayat Al-Quran yang pernah terkumpulkan, sehingga terkumpul sebuah Al-Quran dalam bentuk suhuf atau lembaran dari kulit dan pelepah kurma. Yang ketiga yaitu pemeliharaan Al-Quran periode Khalifah Utsman bin Affan, yaitu dengan menuliskan Al-Quran ke dalam satu mushaf, disesuaikan dengan tulisan aslinya. Setelah terkumpul menjadi satu mushaf, kemudian Al-Quran ini dikirimkan ke kota-kota besar masing-masing satu buah. Selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran periode Khalifah Ali bin Abi Thalib disebut sebagai periode penyempurnaan karena mushaf Utsman tidak memakai tanda baca titik dan syakal, karena semata-mata didasarkan pada waktu pembawaan orang Arab yang masih murni. Dan materi ketiga dari konsep Al-Quran yaitu isi kandungan Al-Quran. Secara umum isi kandungan Al-Quran terdiri atas yang pertama yaitu pokok-pokok keyakinan atau keimanan yang kemudian melahirkan ilmu teologi atau ilmu kalam. Yang kedua itu pokok-pokok aturan atau hukum yang melahirkan ilmu hukum, syariat atau ilmu fikih. Ketiga itu pokok-pokok pengabdian kepada Allah atau ibadah. Yang keempat pokok-pokok aturan tingkah laku atau akhlak. Yang kelima petunjuk tentang tanda-tanda alam menunjukkan adanya Tuhan. Yang keenam petunjuk mengenai hubungan golongan kaya dan miskin. Dan yang terakhir itu sejarah para nabi dan umat terdahulu. Materi yang kedua yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran dari berbagai aspek. Bentuk kemukjizatan yaitu dari segi keindahan bahasa, segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya, dari segi pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi dan ternyata kemudian memang terjadi, dari segi kandungannya akan hakikat kejadian dengan seisinya, serta dari segi kandungannya mengenai pedoman hidup yang menuntut manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan tentang halal dan haramnya dan sebagainya. Materi yang ketiga itu tentang fungsi dan peranan Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama itu sebagai huda atau petunjuk bagi kehidupan manusia, yang kedua sebagai rahmah atau keberuntungan, yang ketiga sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang keempat itu sebagai pembelajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya, yang kelima yaitu sebagai berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah, yang keenam yaitu penjelasan yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Yang ketujuh yaitu sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Yang delapan yaitu sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Yang kesembilan sebagai pemberi penjelasan secara rinci, yang kesepuluh sebagai obat bagi rohani yang sakit, dan yang terakhir sebagai sumber kebijaksanaan. Dan materi yang keempat atau materi terakhir dari Al-Quran ini adalah kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama itu membaca Al-Quran, yang kedua menghafal Al-Quran, yang ketiga memahami atau mendaburi kandungan isi Al-Quran, yang keempat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir mendakwahkan Al-Quran kepada umat manusia. Pemahaman materi yang keempat yaitu tentang sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sunnah. Sunnah ini terbagi menjadi beberapa materi. Yang materi pertama yaitu tentang konsep sunnah. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengertian sunnah. Sunnah merupakan pekerjaan, tradisi, kebiasaan atau ketentuan yang pernah dilakukan oleh Rasul selama Rasul hidup. Yang kedua yaitu macam-macam sunnah. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah, yaitu ucapan Rasul yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Rasul yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu taqririyah, yaitu pembuatan atau perkataan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasul. Kemudian tidak ada respon suruhan, larangan atau pencegahan. Yang ketiga yaitu tentang klasifikasi sunnah. Yang pertama yaitu sahih. Sahih adalah hadis musnad yang bersambung sanadnya dengan periwayatan oleh yang adil lagi dabit, juga hingga akhir sanad, serta tidak ada kejanggalan dan kecacatan. Yang kedua yaitu hasan. Sunnah yang diriwayatkan dari dua arah atau jalur dan para perawinya tidak tertuduh dusta, tidak mengandung syadz yang menyalahi sunnah atau hadis sahih. Dan yang ketiga yaitu dhaif. Sunnah yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat sunnah hadis sahih dan syarat-syarat sunnah hadis hasan. Yang keempat, klasifikasi sunnah hadis berdasarkan jumlah rawinya. Yang pertama itu mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, 3 orang atau lebih di setiap generasi periwayatnya kepada orang banyak lainnya tanpa putus, serta mustahil untuk dapat berbohong. Yang kedua yaitu ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang atau lebih di setiap generasi periwayatnya, tapi tidak mencapai pada tingkat mutawatir maupun mansyur. Sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mansyur.
adalah sunnah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam satu tingkatannya, namun belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua yaitu aziz, adalah hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang rawi di seluruh tingkatannya. Dan yang ketiga yaitu gharib, adalah sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Materi yang kelima yaitu sejarah sunnah atau hadis. Pada awalnya Rasulullah tidak mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis. Selanjutnya pada masa Khulafa ar-Rasyidin, para sahabat banyak menahan diri untuk menulis sunnah atau hadis dikarenakan adanya larangan dari Rasulullah SAW. Pada akhir hayatnya Rasulullah SAW mengizinkan beberapa sahabat untuk menulis hadis dari beliau. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi sunnah hadis. Al-Quran adalah sumber ajaran pokok, sedangkan sunnah atau hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena hakikatnya sama-sama bersumberkan wahyu. Perbedaan Al-Quran dan Sunnah, yang pertama yaitu kebenaran Al-Quran bersifat mutlak, sedangkan Sunnah bersifat zanni. Yang kedua itu semua ayat Al-Quran wajib diamalkan, sedangkan hadis tidak semuanya wajib diamalkan. Dan yang terakhir yaitu kebenaran Al-Quran bersifat autentik, sedangkan Sunnah terdapat kerelatifan seperti perbedaan redaksi dan periwayat. Materi yang ketiga yaitu mengenal 9 kitab sunnah atau hadis mu'tamad. Yang pertama yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, yang kedua yaitu kitab Sahih Muslim, yang ketiga kitab Sunan Abu Dawud, yang keempat kitab Sunan Al-Tirmizi, yang kelima kitab Sunan Al-Nasai, yang keenam itu kitab Sunan Ibnu Majah, yang ketujuh itu kitab Musnad Ahmad, kedelapan yaitu kitab Muwatta Malik. Selanjutnya yaitu pengalaman sunnah atau hadis dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW telah menjamin umatnya tidak akan tersesat selama ia berperang teguh kepada Al-Quran dan sunnah atau hadis. Contoh penerapan hadis atau sunnah dalam kehidupan sehari-hari yaitu makan menggunakan tangan kanan, tidur menghadap ke kanan. Itu tentang ijtihad. Yang pertama yaitu konsep ijtihad, terbagi menjadi beberapa. Pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad adalah upaya untuk menemukan hukum Islam dengan menggunakan nalar dengan kemampuan yang dimiliki, dengan syarat tidak meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, atau bisa disebut juga dengan hasil pemikiran para ulama yang bersumberkan pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam Islam memiliki kedudukan sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad ini berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yang ketiga yaitu unsur ijtihad, terbagi 3. Yang pertama yaitu nafsu al-ijtihad, aktivitas ijtihad itu sendiri dalam rangka menggali hukum syara atas realitas tertentu. Yang kedua yaitu mujtahid, itu seorang yang memiliki kompetensi ataupun kapabilitas untuk berijtihad. Dan yang terakhir itu al-mujtahad fihi, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh mujtahid atas sebuah perkara yang tidak memiliki sandaran dalil secara langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Keempat, objek ijtihad. Yang pertama yaitu nas yang keadaannya masih ketubutannya masih zani seperti hadis ahad, maka yang menjadi lapangan ijtihad di sini adalah untuk meneliti bagaimana sanad hadis tersebut, derajat para perawinya dan lain-lain. Yang kedua yaitu nas yang dilalahnya masih zani, maka yang menjadi lapangan ijtihad di sini adalah bagaimana maksud dari nas tersebut, misalnya dengan memakai kaidah am, khas, mutlak, muqayyad dan lain-lain. Yang ketiga itu permasalahan yang tidak ada nasnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad adalah dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang bersumber dari akal seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah dan lain-lain dalam penetapan hukum. Materi yang kedua yaitu tentang urgensi ijtihad sebagai sumber hukum. Yang pertama itu ijtihad merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ijtihad merupakan cara untuk menyelesaikan perubahan-perubahan sosial dengan tatanan hukum Islam. Yang ketiga ijtihad berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran dan mencari jawaban dari masalah-masalah seperti berikut ini. Masalah asasi berkaitan dengan ajaran Islam sebagai ibadah, muamalah dan lain-lain. Masalah esensial misalnya mengenai program pembangunan bangsa dan negara, dan masalah insidental seperti isu-isu berkembang. Materi yang ketiga yaitu bentuk dan teknis ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ijma. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara terjadi.
Misalnya ini contohnya adalah kewajiban sholat dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu kias, menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun perkara terdahulunya sama sehingga dihukumi sama. Contohnya yaitu pengharaman narkotika. Yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah atau maknawiyah. Contohnya itu hukum potong tangan bagi pencuri zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu istishab, adalah menjadikan hukum yang sudah ada sebelumnya tetap menjadi hukum yang berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Contohnya yaitu hukum hak kepemilikan. Yang kelima yaitu al-maslahah al-mursalah, adalah cara menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya atau kemaslahatannya yang ingin diwujudkan. Contohnya yaitu pencatatan pernikahan cerai di pengadilan. Dan yang terakhir yaitu al-urf, adalah adat istiadat yang mempengaruhi hukum syara seperti tradisi yang berlaku di masyarakat dalam perkawinan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu teknis ijtihad. Yang pertama itu ijtihad fardhi, adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan dalam suatu perkara. Ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu mujtahid mutlak dan mujtahid mazhab. Yang kedua yaitu ijtihad jamak. Semua ijtihad dilakukan oleh beberapa orang dan bersepakat adalah sebuah hukum yang sama. Dan materi yang keempat yaitu tentang implementasi ijtihad pada permasalahan kontemporer. Itu tuh yang pertama itu jual beli secara online, kartu kredit, transplantasi organ tubuh, donor darah, operasi plastik, inseminasi buatan, penggunaan CCTV sebagai saksi di pengadilan, penjara sebagai hukuman. Pemahaman materi yang keempat yaitu tentang akidah sebagai sumber ajaran pokok Islam. Materi dari akidah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu konsep akidah. Konsep akidah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pengertian akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu akidah yang artinya buhul, ikatan, janji atau kepercayaan. Jadi akidah adalah tali yang menghubungkan hati manusia dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu ruang lingkup akidah. Sebesar ruang lingkup akidah Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu uluhiyat atau ketuhanan, yang kedua nubuwat atau kenabian, yang ketiga ruhaniyat atau keyakinan kepada makhluk-makhluk tanpa isim seperti malaikat, jin, iblis atau setan dan roh, dan yang terakhir atau samiyat yaitu berat tentang alam barzah dan akhirat. 3 yaitu kedudukan akidah. Kedudukan akidah sangatlah penting dalam ajaran Islam, maka para nabi dan rasul mendahulukan dakwah dan pengajaran Islam dari aspek akidah sebelum aspek yang lainnya. Materi yang kedua yaitu argumen tentang wujud Tuhan, dalil akli dan dalil nakli. Beberapa argumen akli yang dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu argumen ontologi, yaitu teori tentang wujud tentang hakikat yang ada. Argumen ini adalah semua yang berwujud ada dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. Pertama itu wujud yang bersifat mutlak, dan yang kedua yaitu wujud yang bersifat relatif. Yang kedua yaitu argumen kosmologi. Argumen ini disebut juga dengan argumen sebab akibat. Berarti ini segala sesuatu di alam ini terjadi melalui proses sebab dan akibat. Misalnya ada banjir disebabkan adanya hujan. Yang ketiga yaitu argumen moral. Dikemukakan pertama kali oleh Immanuel Kant. Inti dari argumen ini adalah wujud Tuhan hanya dapat ditetapkan dengan tanda-tanda dalam jiwa manusia. Tanda-tanda tersebut berbentuk larangan moral atau tanda wajib. Materi yang ketiga yaitu akidah yang benar dan akidah yang salah. Pembagian yang pertama itu ada 3 aspek penting terkait dengan tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, adalah menyukai Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu meyakini Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Dan yang ketiga yaitu tauhid mulkiyah, adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya yang maha berkuasa. Poin yang kedua yaitu penyimpangan terhadap tauhid atau akidah yang salah. Pertama yaitu penyembahan yang semata-mata dihadapkan kepada selain Allah seperti penyembahan kepada berhala. Yang kedua menyekutukan Allah dengan selainnya. Yang ketiga menjadikan pemimpin-pemimpin agama sebagai Tuhan. Yang keempat menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Yang kelima yaitu keyakinan bahwa hidup di dunia hanya tergantung pada masa sebagaimana keyakinan kaum ateis. Dan yang terakhir yaitu sifat ria dalam beramal atau beribadah. Yang ketiga yaitu bahaya syirik.
Syirik selain merusak iman dan amalan juga membahayakan kepada diri dan masyarakat. Orang yang bersyirik hatinya akan diselimuti oleh kegelapan, jauh dari cahaya iman yang pada akhirnya ia mudah bertindak zalim. Tanpa disadari dirinya, salah terperangkap ke dalam sindikat kejahatan orang-orang yang mengambil keuntungan dalam situasi ini. Perbuatan syirik yang dianggap sebagai perbuatan dosa yang paling berat bukanlah disebabkan karena Allah itu iri hati, dan ini bukanlah sifat Allah. Dosa berat itu disebabkan karena adanya kenyataan bahwa syirik itu merusak akhlak manusia, sedangkan tauhid mengangkat manusia ke tingkat akhlak yang lebih tinggi. Selanjutnya itu materi tentang pemeliharaan akidah. Kiat-kiat dari pemeliharaan akidah ini, yang pertama yaitu menambahkan atau memperdalam ilmu, yang kedua membiasakan amal salih, yang ketiga membiasakan jihad, dan keempat berserah diri kepada Allah atau tawakal, yang kelima selalu mencari keridhaan Allah, yang keenam memakmurkan masjid, yang ketujuh membiasakan zikir dan membawa serta mendengarkan Al-Quran. Pemahaman materi yang keenam yaitu tentang syariah sebagai ajaran pokok Islam. Terdiri dari yang pertama yaitu konsep syariah terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu pengertian. Secara bahasa, syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a yang berarti metode atau jalan. Secara istilah, syariah adalah segala sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad berupa hukum yang dapat memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum tersebut mencakup aspek keyakinan, perbuatan, dan tingkah laku. Yang kedua, kedudukan. Syariah memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Dan yang ketiga yaitu sumber. Materi yang kedua yaitu tentang dasar-dasar hukum Islam, yaitu hakim, mahkum alaih, dan mahkum bih. Al-hakim maksudnya adalah penetapan hukum. Maka yang disebut dengan al-hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai al-hakim merupakan bagian dari keimanan seseorang muslim. Jika seorang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah penetap hukum dan bahkan menentang setiap hukum syariatkan, maka orang tersebut dinyatakan kafir. Yang kedua yaitu hukum. Kata hukum berasal dari kata al-hukmuan, secara bahasa berarti al-man'u, yaitu menahan atau melarang. Secara istilah, ulama fikih dengan ulama ushul fikih berbeda pendapat. Ulama fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah pengaruh yang muncul dari kitab al-syari yang berkaitan dengan perbuatan seperti wajib, haram, mubah, makruh, dan mubah. Sedangkan ulama ushul fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah kitab Allah SWT yang bersinggungan dengan perbuatan mukafalah berbentuk tuntutan, pilihan atau ketentuan. Menurut ushul fikih, hukum dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu hukum taklifi, yaitu tuntutan bagi mukallaf melakukan sebuah perbuatan atau tuntutan untuk meninggalkan semua perbuatan atau tuntutan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan. Yang kedua yaitu hukum wad'i, adalah sebuah ketentuan yang menjadi sebab atau syarat yang melahirkan hukum atau penghalang yang menghambat sehingga tidak berlakunya sebuah hukum. Hukum taklifi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu wajib, yaitu tuntutan dari al-syari Allah SWT. Yang ketiga yaitu mahkum fihi, adalah perbuatan mukafalaf yang berkaitan dengan kitab al-syariah yang bersifat tuntutan, pilihan atau wada. Yang keempat yaitu mahkum alaih, adalah manusia yang memiliki perbuatan yang bersinggungan dengan kitab al-syariah atau hukum al-syariah. Syarat mahkum alaih yang pertama itu mampu memahami dalil, yang kedua mampu bertindak dengan baik atau dikenal dengan istilah ahliyah. Ahliyah dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ahliyatul al-wujub, adalah kecakapan seseorang untuk ditetapkan hak-haknya dan penetapan atasnya beberapa kewajiban. Pembagiannya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ahliyatul wujub yang nakishah dan ahliyatul al-wujub al-kamilah. Yang kedua yaitu ahliyatul al-a'da, adalah kecakapan seorang mukallaf dalam bertindak hukum. Ahliyatul al-a'da memiliki dua bentuk, yaitu ahliyatul ada al-nakishah dan ahliyatul al-ada al-kamilah. Yang ketiga yaitu al-warid ahliyah, merupakan bentuk jamak dari kata aridah yang berarti penghalang, sesuatu yang menghalangi mukallaf untuk melakukan sebuah tindakan atau perbuatan. Ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu awarid samawiyah, dan yang kedua yaitu awarid muktasabah. Materi yang ketiga yaitu dimensi hukum Islam. Yang pertama yaitu ibadah madah, yaitu penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah SWT secara langsung. Memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama berdasarkan kepada dalil, yang kedua mengikuti ketentuan Rasulullah SAW, yang ketiga bersifat supranasional, dan yang terakhir yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibadah ghairu madah.
Penghambaan yang tidak saja mengatur hubungan hamba dengan Allah, tapi juga mengatur hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Contohnya bersedekah, tolong-menolong, jual beli, dan lain-lain. Materi keempat yaitu implementasi syariah atau hukum dalam kehidupan. Dunia dan akhirat memiliki kemaslahatan yang berbeda. Yang pertama yaitu kemaslahatan dunia terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu daruriyah atau primer, merupakan tingkatan yang paling mendasar. Segala yang dibutuhkan pada tingkatan ini mesti terwujud. Jika tidak, maka kehidupan di dunia ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Cara menjaga agar tetap eksis dan menjaga tidak hilang atau binasa. Yang pertama yaitu menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga harta, yang kelima menjaga keturunan. Tingkatan kedua yaitu hajiyah atau sekunder, adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bila mana tidak terwujud maka tidak sampai mengancam kehidupan manusia, tetapi hanya menyebabkan manusia atau kesulitan. Dan tingkatan yang ketiga yaitu tasiniyah tersier, adalah kemaslahatan non tingkatan kemewahan. Keberadaannya merupakan pelengkap bagi kemaslahatan lain. Jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam kehidupan manusia dan juga tidak akan menyebabkan mereka kesusahan dalam kehidupan. Dan yang kedua yaitu maslahat akhirat. Kemaslahatan pada kehidupan akhirat telah dimasukkan ke dalam surga sehingga seseorang mendapatkan berbagai kenikmatan di dalamnya, kemudian dijauhkan dari api neraka yang menyala sehingga terhindar dari siksanya.